Shalom, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang sekali bisa menyapa Anda melalui YouTube channel ini. Saat ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa Aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, zaman sekarang ini kesombongan semakin bertambah subur. Banyak orang yang semakin sombong. Sombong karena hartanya, sombong karena jabatannya, sombong karena prestasinya. Dan dosa kesombongan itu perlahan sudah masuk ke dalam gereja. Maka zaman sekarang ini tidak jarang kita mendengar istilah yang mengatakan sombong rohani. Menganggap diri paling kudus, paling suci, paling benar, paling melayani, paling banyak aktivitas untuk melayani Tuhan. Padahal sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh hidup untuk melayani Tuhan. Dan kita tahu juga kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Banyak orang-orang hebat, orang-orang besar jatuh karena kesombongan. Dan kita tahu bersama-sama kesombongan adalah dosa, adalah sifat yang Allah tidak kehendaki pada manusia. Namun dalam teks ini kita belajar bagaimana Yohanes mengajar murid-muridnya tentang kerendahan hati. Kata Yohanes dalam teks ini pada murid-muridnya, ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil. Yohanes mengatakan pada murid-muridnya dan juga pada kita hari ini bahwa Yesus Tuhan harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita ini diawali oleh kegelisahan murid-murid Yohanes ketika mereka melihat pelayanan Yesus saat itu. Mereka melihat Yesus semakin dicintai, makin terkenal, dan banyak orang datang kepadanya untuk dilayani, untuk dibaptis oleh murid-muridnya. Di saat yang bersamaan, guru mereka, Yohanes Pembaptis, sudah mulai ditinggalkan. Pelayanannya tampaknya meredup setelah kehadiran Yesus pada saat itu. Padahal kita tahu, sebelum kehadiran Yesus, sebelum kedatangan Yesus, Yohanes adalah seorang pelayan yang banyak didatangi orang, karena mereka mau dilayani oleh Yohanes dan mau dibaptis oleh Yohanes. Tetapi saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon Yohanes kepada murid-muridnya? Apakah Yohanes tersinggung? Apakah Yohanes patah semangat? Apakah Yohanes merasa kecil? Atau apakah Yohanes melihat Yesus sebagai saingan dalam pelayanannya? Ternyata tidak sama sekali. Sebaliknya, Yohanes memahami kedaulatan Allah. Dia mengenal siapa Yesus dan siapa sesungguhnya dirinya. Dia sadar bahwa tujuan pelayanannya adalah untuk meninggikan, untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan namanya sendiri. Yohanes memahami bahwa Allah berdaulat. Kata Yohanes di dalam teks ini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kalimat ini sangat penting bagi kita saat ini, sebagai pengikat, sebagai dasar bagi kita. Karena sesungguhnya semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita, kesehatan, rezeki kita, bahkan keselamatan kita, semua itu berasal dari sorga. Dan semua itu adalah pemberian Allah kepada kita. Lalu apa alasan bagi kita untuk menyombongkan diri? Apa alasan bagi kita untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan? Sebab dalam teks ini Yohanes mengatakan bahwa semua itu adalah pemberian yang dikaruniakan dari sorga oleh Allah kepada kita dengan maksud dan tujuan Allah. Yohanes menyadari pemahaman ini. Yohanes mengerti keadaan ini. Dia tahu bahwa dia adalah utusan yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, semua yang kita miliki ini adalah pemberian Allah. Maka semua itu harus kita pakai untuk meninggikan nama Yesus dalam hidup kita. Sama seperti Yohanes dikaruniakan karunia untuk membaptis. Dia pakai karunia itu untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan nama Yesus. Maka hari ini kita pelayan-pelayan Tuhan yang dikaruniakan Allah sebagai pelayan Tuhan atau pelayan dalam masyarakat, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai hakim, sebagai pengacara, atau sebagai apapun itu, bahkan sebagai petani sekaligus, maka kita harus memuliakan nama Tuhan melalui hidup dan pekerjaan kita. Itulah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan.
Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 perenungan rohani melalui teks khotbah hari ini. Yang pertama, kesuksesan menjadi pelayan Tuhan tidak ditentukan oleh seberapa banyak pengikut. Karena yang paling utama adalah kita setia pada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berarti kesetiaan kita pada tugas, pada panggilan yang diberikan Allah pada kita, itu lebih utama daripada hanya sekedar mengumpulkan orang berbondong-bondong untuk datang kepada kita. Hati yang taat, motivasi yang taat kepada Tuhan adalah kunci tanda kesuksesan dalam pelayanan. Lalu yang kedua, kesuksesan dalam pelayanan adalah ketika hati kita, ketika motivasi pelayanan kita adalah untuk meninggikan nama Tuhan. Kita bukan menjadi pelayan-pelayan yang mencuri kemuliaan nama Tuhan, tetapi kita sadar bahwa kita ini adalah alat Tuhan, bahwa kita ini adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran dan rencananya kepada manusia. Lalu yang ketiga, kesuksesan dalam pelayanan diawali dengan kerendahan hati. Kita mengakui kita bukan siapa-siapa, hanya Tuhanlah yang berkuasa. Dengan kerendahan hati ini kita membuka kesempatan, kita membuka hati kita bahwa Allah lah yang berdaulat. Dan inilah yang sesungguhnya mendorong kita menjadi pelayan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadilah pelayan yang merendahkan hati. Ketika Anda merendahkan hati, Anda tidak kalah. Ketika Anda merendahkan hati, Anda tidak dikalahkan oleh siapapun. Tetapi hanya orang yang merendahkan hatilah ia sesungguhnya yang menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Saya mempunyai sebuah cerita singkat. Saudara-saudara, ada diskusi di antara pohon beringin, pohon kelapa, pohon cengkeh, dan rumput. Pohon beringin berkata, "Akulah pohon terkuat di dunia ini, karena umurku bisa sampai 100 tahun. Batangku besar, akarku kuat, dan tubuhku bisa tinggi ke atas." Lalu datang pohon cengkeh. "Akulah pohon yang paling mahal di dunia ini. Ketika aku menghasilkan buah, maka buah cengkeh dapat dipakai manusia untuk obat-obatan yang bernilai tinggi. Karena sesungguhnya akulah pohon yang paling berharga yang dicintai oleh manusia." Lalu datang pohon yang ketiga, pohon kelapa. "Akulah pohon yang paling berfungsi di dunia ini. Mulai dari akarku, batangku, buahku, daunku, semua berfungsi. Maka akulah yang paling dibutuhkan manusia dalam hidup ini." Lalu terakhir datanglah rumput. Rumput berkata, "Aku bukan siapa-siapa. Aku adalah pohon yang kecil, yang pendek, yang setiap hari diinjak-injak oleh kerbau dan sapi." Lalu pohon yang tiga-tiga itu tersenyum melihat rumput yang kecil itu. Singkat cerita, terjadilah malam. Malam disertai dengan badai, petir, hujan yang keras, sangat keras sekali, beserta dengan angin yang bertiup kencang. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Pohon beringin yang katanya kuat itu tumbang. Pohon cengkeh yang katanya itu mahal itu tumbang. Pohon kelapa yang katanya yang paling fungsional itu tumbang. Semua pohon-pohon yang besar, yang kuat, yang mahal, yang fungsional itu tumbang. Yang tersisa apa? Yang tersisa rumput tetap berdiri kokoh. Sampai esok paginya,
rumput kuat, rumput tetap berdiri. Dan rumput itu menyediakan makanan bagi ternak-ternak yang lain. Saudara-saudaraku, jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah ketika engkau merendahkan diri. Karena justru orang yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, itulah yang ditinggikan. Orang yang merendahkan diri menjadi pelayan Tuhan, itulah yang dipakai Tuhan menjadi pelayan yang luar biasa. Mari saya undang kita sebagai hamba-hamba anak-anak Tuhan yang selalu merendahkan diri di dalam kehidupan kita. Yang selalu mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat, yang berkuasa di dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.